Deswanat Bermuda. Yes, kita langsung lihat episode melintas dari arah Cape Town menuju observatory, di mana pemain dari First Rider, Onyx dan juga Boss langsung turun ke arah petanya masing-masing. Yes, kita udah melihat juga ada First Riders yang bakal turun ke peak. Dan dari Boom sendiri bakal coba untuk bergerak ke arah Bima Sakti lagi. Sementara Red Bull Rebellion bakal coba bergerak ke arah Shipyard. Dan Dranix bakal bertemu dengan Boss Nightmare nampaknya di Clock Tower. Bakal ada early fight di sini nampaknya, lihat. Yes, bakal seru banget kalau misalnya kita lihat, perhatikan kali karena ada dua tim yang langsung turun nih, tergantung Falco-nya nih. Dua-duanya nih masuk duluan siapa ke Clock Tower. Tapi nampaknya Boss turun lebih dahulu dan lebih bisa dekat. menguasain di atas. Yes. Kemungkinan besar Boss bisa menguasain di atas dan sedangkan Dranix ada di bawahnya. Dranix bakal lebih tersebar di bawah, sementara Boss bakal coba untuk bermain agresif, mencoba mengambil lootingan yang paling dekat dengan di bawah ya. Yes, tapi ini menariknya juga gue bisa pantau sedikit ya ke arah EVOS ya. EVOS nyebar luas banget, tapi kita bakal balik ke arah Bima Sakti. Udah ada Boom dan juga RRQ di sana. Yes, udah saling lihat-lihatan aja nampaknya di sini ada Heyu juga yang udah megang UMP-nya, sementara ada Chanzu dengan senjata jarak dekat yaitu shotgun. Ini bakal bahaya banget. nih. Bakal coba ditembak di peran duluan seorang Aimgat berhasil menembak Dranix tadi saat yang sama juga masih ada Sinte kali ini. Harus tumbang juga. Knockdown masih ada Heyu juga menyusul. Tinggal dua orang looting dari Starlight. Dekat sekarang bakal menentukan lawan. RRQ masih bisa berada di dalam rumahnya. Starlight harus dibalikin. Masih bisa tiarap. Langsung pakai inhaler, gak punya medkit nampaknya. Yes, sementara Nothing sendiri bakal coba untuk ngeliatin pergerakan dari musuhnya Sinte dan Heyu yang udah disandra oleh tim RRQ tentunya. Iya, ini gue tahu nih RRQ pasti udah ngeliatin juga Boom bakal turun di Bima Sakti lagi. Mereka langsung aja dapetin satu tim, dua bahkan karena Heyu juga bakal bisa selamatin kalau menurut gue. Iya, dan mereka bakal langsung bakal mundur aja tentunya karena mengingat dua orang dari tim mereka udah nggak bisa diselamatkan lagi. Yap, tapi kita bakal berpindah ke arah Clock Tower terlebih dahulu. Kali ini udah ada Hide bakal coba untuk masuk ke arah rumah hijau terlebih dahulu, di mana tim Dranix dua orangnya ada di bawah, Razor dan juga Devil di sana. Ya, sementara itu udah ada intip-intipan lagi. Heyu berhasil langsung di-end begitu aja. Ada orang di atas tentunya bakal coba dicek lagi oleh seorang Hide di sini. Bahaya banget tentunya karena dari tim Dranix sendiri udah melakukan setup nih. Iya, tapi kalau misalkan ini kelamaan untuk tim Boss malah yang di luar itu jadi bahaya juga untuk tim Boss Nightmare juga tentunya. Jadi mereka bisa dapat setup duluan ya. Gue rasa kalau misalkan mereka udah berempat kayak gini, kalau misalkan komit di atas cuma ada dua, hajar aja langsung. Yes, dan bakal diintip-intip dulu, coba cari formasi musuhnya dari sebelah mana. Bakal langsung spam granat dulu ke arah atas, langsung masuk begitu aja. Udah ada setup yang cukup baik nampaknya dari Boss di sini. Yes, tapi Aimgat masih coba untuk lompat-lompat nyari kalian main juga, dan tembakan juga mana Hide harus terjatuh kali ini, masih di atas sekadar lagi lah, tapi masih bisa bertahan. Mirau udah turun ke bawah, balik, tapi Razor udah dijatuhkan oleh tim Boss. Dan Fir juga melakukan lawan offense dulunya, gimana mau? Dan ternyata Razor harus diselamatin lagi. Hide belum diselamatkan, masih menunggu bala bantuan. Menafir juga harus terkena down, tapi masih ada Aimgat dengan SKS-nya. Bawa tembakan ke depan, tinggal Aimgat sendirian kali ini. Yes, cukup lama pergerakan dari Boss yang membuatkan kurang di set tentunya. Ada tembakan dari kiri dan kanan, sedikit kesulitan. Udah terkena down satu orang di sini. Dan gak bisa berbuat banyak. Boss Nightmare harus dipulangkan ke posisi ke-12 di lobby langsung. Dan kesalahan dari Boss adalah mereka terlalu lama melakukan setup. Itu dia, karena memang di atas dua udah pasti dapat info ada dua orang. Betul. Tapi mereka nggak mau setup naik ke atas. Sedangkan Devil dan Razor mereka ada kesempatan untuk ngejepit balik tim Boss yang ada di dalam. Yes, dan kita ngelihat gimana Dranix Vendetta akhirnya berhasil kan mendapatkan 3 poin eliminasi, tapi cukup mahal harga yang dibayar, kehilangan Razor di early game. Gimana kita tahu Razor di match day kemarin menjadi Terminator ya. Iya, itu dia, menjadi yang suka dapetin poin eliminasi banyak buat tim Dranix Vendetta juga. Tapi kalau misalkan kayak gini mereka dapat advantage 3 poin eliminasi di awal dan bisa main lebih aman lagi, main sabar aja. Mereka bisa menguasain Clock Tower pastinya. Dan Red Bull Rebellion juga melakukan pergerakan dari arah Riverside, dan di sebelah ada SES. Ada SES. Sementara dari EVOS masih cukup puas sendirian ngeluting di daerah observatory, dan dari Red Bull Rebellion bakal coba untuk bergerak, dan ada tim yang udah deket sama mereka nih. Iya, dan udah ada UAV juga di sana, pastinya udah sadar bahwa SES bakal kedatangan tamu nampaknya dari Red Bull Rebellion. Tapi dari Red Bull pun masih coba untuk pelan-pelan aja, nggak mau terlalu terburu-buru karena advantage-nya masih diuntungin sama SES. Kalau misalkan mereka mau, Red Bull-nya langsung nutup masuk dalam zona, mereka nutup jalan SES untuk masuk zona nantinya. Betul, harus lebih sabar lagi mengingat ini masih zona pertama, baru ada satu tim yang tereliminasi. Sementara dari tim RRQ udah berhasil mendapatkan tim Boom tadi, 2 orang ya udah dieliminasi. Cukup mahal harga yang dibayar oleh Boom ketika turun di Bima Sakti. Sementara dari Dranix sudah mulai bergerak, bakal bertemu dengan tim DG. Cukup open di sana nampaknya.
Yes, di arah Clock Tower 3 orang, 3 lawan 4 tim DG karena masih utuh juga, tapi di sisi lain juga masih ada tim First Rider yang belum melakukan moving ya. Mereka belum rotasi sama sekali, mereka hanya berada di pick dan UF-nya di sana ditabrak langsung sama Ararki Hades. Kita lihat ada tim Ada pertambangan emas nih. Sekarang emas lagi mahal. Ayo gali terus. Kita juga perlu membangun tembok pertahanan. Ayo bangun setinggi-tingginya agar emas kita tidak. ada kayak Alvin yang udah tembakan tepat. Dua juga di pop udah pakai kali ini tepat. Dua kali damage yang masih nampaknya masih mendiami power dan cukup berbahaya tentunya geng. Kalau misalkan mereka lama-lama ngelakuin ini. Wah, sayang banget harusnya mereka bisa nge-pick off satu orang tadi. Cuman gua nggak tahu kenapa mungkin dari DG Mora dan juga Easy nggak ngelihat ke arah orang yang ada di belakang Blue Wall ya. Iya, Jadi iya. harusnya sebenarnya mereka bisa komit 4 orang untuk nembak ke satu arah langsung tadi. Tapi malah jadinya selamat musuhnya juga, tapi mereka malah ngebuat tim lain juga aware juga di tower di sini ada orang. Pastinya rotasinya bakal lebih hati-hati lagi karena dua tower ini cukup sakral juga ya kalau misalkan lu lewatin di open field sana. Cukup berbahaya. Berbahaya banget bener. Dimana Ararki memilih untuk pindah ke arah Pochinok karena di pick tadi udah ada First Rider ya. First Rider Bravo di mana tim Red Bull Rebellion ternyata menjadi tamu untuk tim First Rider kali ini. Oke, First Rider sudah siap menunggu pergerakan dari Red Bull Rebellion yang lagi berputar-putar coba mencari info. Dengan spasnya udah coba untuk dikepung oleh tim Red Bull Ini Rebellion. bahaya banget buat FR kalau misalkan sampai di spam granat kayak yang gue bilang. Udah ada setup granat yang bakal ngebuat mereka jadi keteteran, mengubah posisi defense mereka yang udah di setup sebelumnya. Bakal kocar-kacir karena kenapa nggak ditembak dari pas dari Red Bullnya itu open field itu bisa banget ditembak, cuman dia benar-benar standby dengan shotgunnya. Gue nggak tahu senjata jarak jauhnya apa yang dia punya, tapi nggak dilakukan penembakan, bisa incer kepalanya, bisa kena dari Red Bull, bisa ngebalikin. Tapi kali ini bakal coba dicubit balik, bakal coba untuk dikepung juga, tapi Ararki juga udah bergerak masuk ke arah pick kali ini. Ini bisa jadi third party untuk Ararki Hades. Iya, udah coba melakukan scouting menggunakan mobilnya, coba berputar lagi sementara Mr. Home bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Zico udah berhasil masuk di sini, mungkin bisa spam lagi granat ke arah depan. Atau ternyata mereka memutuskan untuk kabur. Ada satu pergerakan yang cukup baik dari tim Red Bull Rebellion. Satu orang melakukan flanking melalui lower ground. Bener banget, ini bisa jadi berbahaya banget untuk tim First Rider karena satu tim Red Bull kali ini bakal coba untuk memilih untuk mundur kah? Karena setupnya terlalu lama mereka pikir dan melakukan rotasi dan Oke, ini keputusan yang sedikit aneh menurut gua. Ketika mereka udah melakukan setup, udah tahu posisi musuh yang diinginkan di mana, tapi mereka malah berpikiran untuk narik ya. Sementara itu mereka jalan ketemunya sama Ararki di depan. Ya gue rasa sih memang keputusan mereka agak berbahaya juga untuk rotasi kayak gini, karena kalau misalkan tadi mereka seandainya itu gagal nge-setup dan melakukan rotasi ulang, itu musuhnya pasti udah sadar mereka bakal berada dari mana. Dan Ararki pun udah siap-siap untuk menghadang, tapi ternyata tim Red Bull Rebellion mendapatkan tempat yang aman menurut gue kali ini. Cukup aman harusnya. Sementara itu dari Red Bull Rebellion bakal coba untuk menahan di satu rumah L di atas Bima Sakti, rumah yang cukup menjadi tempat defensif favorit untuk early game sampai ke arah mid game tentunya. Karena kalau udah masuk ke late game ada pelontar di rush ke sana, jangan deh. Jangan sampai defense di sana, bahaya banget karena cukup open field, bisa di spam granat dari mana-mana sampai akhirnya formasinya hancur. Ya meskipun lu dapat zona di sana, tapi kalau misalkan lawannya juga udah pegang pelontar, pegang granat kayak itu berbahaya banget untuk defense di atas sana. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat dari mapnya, mereka masih belum melakukan rotasi juga, zona masih besar. Kita bisa ngeliat juga EVOS masih ngelooting dari arah observatory, mereka baru mau pindah ke arah hangar kali ini. Ya, dan untuk zona sendiri harusnya masih ke daerah Clock Tower dan Bima ya. Agak sedikit naik ke atas harusnya. Tidak ke arah, tidak terlalu ke arah pick nih. Coba kita lihat predik zone yang ini ya, yang kita baca. Yep, karena memang kali ini masih menunggu zona sampai nutup dulu dan timnya masih benar-benar diem di tempatnya masing-masing. Mereka belum mau melakukan pergerakan karena kalau misalkan dari Ararki sendiri pastinya udah aware juga di sekitarnya tadi ada musuh. Di daerah pick dia udah dapet info ada orang, tadi ada Red Bull juga pindah, pastinya udah tahu juga dari Ararki bakal ada musuh dari mana aja. Dan sedangkan bakal ada tim yang belum tahu nih posisinya datang dari mana karena EVOS masih jauh banget. Tapi ada tembakan juga dari atas tower dari tim DG ke arah tim Red Bull Rebellion dengan mobilnya bakal coba tembak, tapping terus akan hilang di mata satu orang lagi. Bakal coba dihajar terus oleh tim DG, tapi kita berani Devil dari jauhan berhasil menculik satu orang dari Red Bull Rebellion.
Yes, Z udah terkena down di sana. Satu mobil sudah dihancurkan, tidak menjadi keuntungan untuk Red Bull Rebellion yang coba mendefense dan melakukan pergerakan menggunakan mobil ya. Satu orang terculik itu harga yang cukup mahal dan seperti yang gue bilang masih ke arah Clock Tower dan Bima Sakti zonanya. Dan kita saksikan di sini gimana udah ada 2-3 tim yang benar-benar ada di core zonanya. Udah ada Red Bull Rebellion, udah ada DG dan juga ada Dranix juga yang dimana Dranix sudah memiliki 4 poin eliminasi, bahkan 5. Dan pinternya Dranix itu nggak buang resource banyak karena yang nembakin tim DG. DG lagi nembakin tim Red Bull, tapi Dranix kali ini cuma kayak nyolong aja. Oke, hampir aja di sini gue ngelihat dari seorang Maung dapetin M79. Kalau ada M79 gue rasa nggak ada alasan buat dia nggak nge-rush langsung ketika nanti zonanya bergerak gitu. Iya, tapi melihat dengan masih ada 11 tim kali ini, gue rasa bakal berhati-hati banget untuk berpindah tempat rotasinya. Karena belum kelihatan juga infonya musuh berada di daerah mana aja. Sedangkan kita lihat Bumi juga masih berusaha dengan 2 orang pemain tersisa. Di mana BTR masih ada di luar zona dan sisanya udah coba untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita dari map bakal ada penumpukannya, ada Kaleng juga coba diledakan oleh Maung pastinya. Yep, bakal coba ditembakin, coba dihancurin Kalengnya. Dan kita udah nyaksiin di sini ada 4 tim yang cukup berdekatan, cukup bersinggungan. Sementara itu Onyx ada tembak-tembakan nampaknya di lane sisi. Yes, Onyx dan Ses. Dimana tadi kalau gue lihat satu orang udah terkena down dari Ses kali ini. Di belakangnya juga masih ada First Rider menjadi tertati juga kali ini 3 tim sekaligus. Bakal coba untuk berperang di arah pick nampaknya kali ini. Yes, zona pun bakal menutup kembali dan tim DG Onyx Tayo berhasil mendapatkan Genzia. Iya, dan gua nggak tahu kenapa ini kameranya masih belum berganti ke arah tim yang berperang ya. Kita menyaksikan di sini hanya cukup membaca aja dari info yang ada dari peta yang kita lihat. Nah kita beralih sekarang gimana tadi akhirnya Tayo berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dan kalau gua nggak salah Ses tadi benar-benar dihimpit sama 2 tim sekaligus yang akhirnya harus terculik 2 orang masing-masing dari Onyx dan juga dari tim First Riders. Iya, dan kabar buruknya juga di sana ada UAV yang lewat sehingga Ses yang tadi mau narik mundur lewat minggir zona, dia ngeliat ada BTR, ada First Rider juga di sana, mereka makin tertutup untuk pindah tempat. Yes. Dia bakal coba untuk ngamanin dulu nih di pinggir zona. Selama ini zona masih belum pindah, kita di sini dulu aja. Biarin manfaatin waktu saat tim yang di depan itu pada perang duluan. Dan di sini yang sangat diuntungkan menurut gua ada tim EVOS di mana EVOS sendiri bener-bener sendirian, gak ketemu siapapun di perjalanan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Kalaupun itu harus jalan, kalau ternyata zonanya ada di dia, gue yakin dia bakal nyayur banget. Iya, karena kita bisa lihat sendiri nih, ini Bima Sakti itu high ground. Kalau misalkan zona bener-bener di sana, musuh bakal berdatangan dari lower ground dan itu bener-bener vision yang enak banget buat nembak. Yes. Dan kita ngeliat di sini BTR Ikam udah coba melakukan scouting dan sniping menggunakan baretanya. Yes, coba untuk menghajar tim First Rider Bravo dari kejauhan dengan baretanya. Tapi kali ini belum terlihat juga, belum ada info yang jelas juga. Tim Ararki kita lihat dari kejauhan juga sudah memantau. Di mana First Rider masih belum pindah tempat. Masih di tempat yang sama di rumah sabun. Kita ngeliat di sini EVOS udah ngambil tengah-tengah tempat dari yang mereka inginkan, yaitu Bima Sakti. Mereka masuk dengan mudah, nggak ada halangan sama sekali. Satu pembacaan yang cukup oke dari tim EVOS. Gua rasa mereka pakai info box deh. Mereka tahu zona yang begitu ke sana karena tadi gue lihat mereka 1 orang ke belakang untuk pakai info zona lagi. Dan sekarang udah ngamanin zona berikutnya juga. Tapi bakal ada tembakan dari Red Bull Rebellion dari kejauhan kali ini yang coba untuk mengamankan rumah kayu terlebih dahulu. Tapi ada Danger Zone juga di arah Big Gatron dan juga First Rider kali ini. Yes, dan dari EVOS sendiri coba melakukan sniping juga ke arah Red Bull Rebellion. Ada tembakan yang udah dikeluarin di sana. EVOS Sam coba untuk nembak tapi masih belum kena siapa-siapa. Setup yang cukup baik di sini dari EVOS karena mereka udah ada di dalam zona juga. Benar, dan Street juga menjadi vision untuk tim EVOS dan Mr. 05 yang udah di barisan depan. Sedangkan Sam 13 dengan snipernya dan udah ngamanin senjata juga 1887-nya di daerah belakang. Mereka melakukan setup yang cukup manis. Cukup cantik menurut gue, di mana tim Dranix cukup melebar luas ya dengan playernya sisa 3 orang, ada 1 tower, ada 2 orang di sana. Ya, dan kita ngeliat di sini 20 detik dari sekarang zona ketiga bakal bergerak menyempit menjadi zona keempat dan bakal banyak banget tim yang harusnya tereliminasi di zona keempat nanti. Iya, dan gue rasa di sini Boom masih menunggu perang duluan nih, biar ngeliat dulu siapa kira-kira yang bakal perang dan tumbang duluan biar ngamanin placement point juga. Karena sekarang masih 11 tim. Benar-benar masih banyak banget dengan zona yang bentar lagi bakal mengecil, lebih kecil lagi, bakal perangnya pecah banget di late game. Sedangkan kita lihat Apollo berhasil melakukan Devil dan Dranix nampaknya lagi perang sama Boss Titan. Wah, Devilnya tersisa sendiri di atas zona sana, bakal sedikit kesulitan untuk di-revive tentunya. Dan Apollo benar-benar melakukan covering fire cukup baik ya. Devil udah cukup sekarat di sini, harusnya nggak bisa di-revive karena memang dia nggak ada orang lagi ya. Sementara itu dari sisi ada First Rider. Bakal perang juga di mana Sang Souza dan juga Mampus berhasil dijatuhkan oleh tim DG kali ini. Pada Joker dan Dako masih berusaha untuk
menyelamatkan temannya di mana Gare udah maju coba untuk terobos ke arah rumah sabun tim First Rider di mana Anca dan Ikam juga kita terjatuh masih bisa di revive. Tapi Gare di kena M40 berhasil mendapatkan lawannya. Dimana Maybe juga bisa mendapatkan lawan di dalam Gare sendirian dan ternyata masih bisa sustain warnya belum selesai itu aja karena Ses bakal menjadi third party dan menjadi orang ketiga untuk yang kesekian kalinya. Ternyata 05 juga bisa melakukan seorang Mora di mana ada Darko. Dia tuh aman di dalam zona tapi ternyata berhasil dieliminasi di ke-9 tersisa. Ses juga terjatuh kali ini tinggal Maybe sendirian. Coba untuk revive. Keluar sendiri kikis kali ini Maybe harus melarikan diri terlebih dahulu. Yes, tersisa Ikam di sini. Maybe maksud gue sendirian tapi Onyx bakal masuk ke dalam. Ngelihat ada Maybe yang sendirian menjadi bulan-bulanan di sana. Udah dimakan begitu aja. Onyx Olympus bakal bertemu dengan RRQ di depan. 4 poin eliminasi udah didapatkan O3 tapi masih lengkap 4 orang. Yap, tapi ada Gloss juga coba untuk moving dulu dari Onyx. Kali ini Olympus bakal coba untuk bergerak masuk. Ada Gloss pop up lagi mana Legalo di depan. Boom Esport juga harus terkikis di posisi ke-8 kali 37 tim tersisa tapi RRQ cukup advantage dengan high groundnya. Ergan bakal coba ke depan. Coba untuk berlari dulu coba untuk melawan dan Vendetta pun terjatuh di sisi lain dengan Boss Titan. Yes, sementara itu udah mulai bergerak Onyx Olympus dengan cukup cepat di sini mengamankan inti zona yang dimiliki oleh mereka tentunya. Yap, tapi kita lihat juga tim DG belum berpindah tempat pada dengan PSS-nya karena Red Bull Rebellion yang belum juga moving ke arah zona di mana EVOS sudah bergerak masuk menjauhi lawannya kali ini di mana Azriel berhasil itu akan dapat Zico dapetin Azriel dengan PSS-nya. Zona udah mulai menggigit di sini, udah mulai bergerak easy, nggak bisa nahan lebih lama lagi, harus mulai bergerak sekarang karena zona udah mulai sakit banget. Masih coba melakukan covering fire, coba membuy time buat teman-temannya masuk ke dalam zona sementara Zico udah cukup sekarat di sini. Yes, kita lihat juga tim DG udah moving lagi sini dan Zico berhasil mendapatkan apa? Tapi zona bakal menutup lagi di mana EVOS juga bergerak bakal menutup lawan karena ada kali ini mana Zico pun terjatuh oleh zona kali ini. Banyak tembakan dari Nitro, zona yang bakal depan. Tim EVOS pun coba jatuh tapi RRQ hasil menyolok dari kejauhan. 3 tim tersisa, masih ada Ghost coba melontarkan granat satu persatu dari kejauhan. Udah ditatakin dari kejauhan dan EVOS sub 13 dengan 3 poin eliminasinya menggunakan granat. Street sudah terkena di sana. Ada Mr. 05 juga dan sub 13 bakal menjadi lone survivor di sini. Iya, bakal ada Gloss lagi dipasang tapi terlalu jauh dengan zona juga. Kita lihat Onyx Olympus sudah mengamankan zonanya kali ini tapi masih ada RRQ yang sudah menempatkan high ground cukup berbahaya untuk Onyx karena di belakang juga ada EVOS Step. Ada Ghost Titan juga di sana pakai 4 tim tapi berasa masih ramai banget. Ya, sementara sub 13 bakal coba untuk bertahan di balik gluolnya. Apollo berhasil mendapatkan Legalot dengan baretanya di sana. Apakah bisa langsung dieliminasi? Ternyata tidak. Yap, masih coba untuk pelan-pelan dulu tunggu zona makin menutup. Tapi kalau misalnya kita lihat ada center yang coba Tiara perlahan dan Apollo dibalikin dengan seorang Legalot berhasil dikenai kepala ya bakal harus moving juga karena zona bakal menutup sebentar lagi. Iya, dan Sam 13 berhasil mendapatkan kojak dari sebelah kiri sementara Apollo juga udah ditembakin dari sebelah kiri dan kanan. Ada tembakan ke arah RRQ juga dari Onyx di sini menjadi pecah fight antara 3 tim sekaligus. Udah nggak punya glue, nggak bisa berbuat banyak dan Gemstra berhasil mendapatkan Sam 13 di sana. Tinggal 3 tim tersisa masih ada Boss Titan, Onyx dan juga RRQ di mana seorang Pac-Man berhasil mendapatkan Boss Igap sekali ini. Onyx juga bergerak Olympus, udah luas di mana-mana. Masih 4 orang bakal mengalahkan tim Boss yang tinggal sendiri. Tinggal 2 tim kali ini Onyx versus Rex Regum Keon. Hades yang masih terkait dengan pemain. Masih ada Gloss menyelamatkan. Ergo bakal diperban. Lega harus tumbang kali ini. Masih ada Pac-Man dan juga Chansu yang coba untuk menembak ke depan. Kita zonanya bakal lari kemana? Iya, dan kita lihat di sini ada Onyx yang menggunakan formasi dari tembok Cina yang mereka milikin. Tentunya 4 orang masih lengkap melawan Chansu. Legalot udah nggak bisa diselamatin. Hanya ada 1 pohon menjadi bahan untuk bertahan. Tapi ada tembakan yang cukup baik di sana dan didapatkan oleh Onyx Olympus di match pertama pada hari ini. Mereka pintar banget buat movingnya.